Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Inayati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Ima. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Baik, bagaimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Iin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Baik, pada hari Senin nanti, insya Allah saya akan melakukan observasi terkait pembelajaran Bu Ima di kelas. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan observasi ini, yaitu saya akan membimbing, membina, mengembangkan kompetensi Bu Ima. Harapannya dengan kegiatan observasi akademik ini, kompetensi yang sudah dimiliki Bu Ima akan lebih meningkat lagi, sehingga Bu Ima dapat melakukan pembelajaran yang baik untuk murid-murid. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari observasi ini, bahwa saya akan membantu Bu Ima untuk memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kompetensi. Saya berharap dengan kegiatan observasi ini, kompetensi yang sudah dimiliki oleh Bu Ima dapat meningkat, sehingga Bu Ima dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama sebelumnya kita akan melakukan percakapan praobservasi. Harapannya dengan percakapan praobservasi ini akan lebih membuat Bu Ima siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu Ima, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ima. Yang pertama, ketika pembelajaran nanti, materi apa yang akan Bu Ima berikan kepada anak-anak? Materi mengenai magnet dan energi listrik, Bu. Baik, jadi materi tentang magnet dan energi listrik. Ya, benar. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ima capai apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu ingin memanfaatkan energi magnet dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui bagaimana energi listrik itu diperoleh dan digunakan. Baik, berarti tujuan Bu Ima itu tadi ya, Iya, tujuan pembelajaran yang dicapai. Betul. Terus kira-kira area pengembangan apa yang akan Bu Ima capai ketika pembelajaran nanti? Sepertinya saya ingin meningkatkan keterampilan siswa Bu untuk bisa lebih mudah memahami materi dengan mereka memperoleh sendiri materi setelah melakukan kegiatan bekerja kelompok. Baik, jadi tadi intinya area pengembangan yang ingin Bu Ima tingkatkan adalah keterampilan dari murid-murid ya Bu ya, terkait tentang pengetahuan tentang magnet dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Terus kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan nanti ketika pembelajaran? Strategi pembelajaran saya kontekstual Bu. Oke, oh strategi kontekstual. Iya, baik. Kira-kira untuk melakukan strategi itu Ibu mau menggunakan model apa ya? Model pembelajaran apa yang paling tepat kira-kira? Saya menggunakan model pembelajaran inquiry Bu. Model pembelajaran inquiry. Iya. Baik. Untuk model pembelajaran inquiry, kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu terapkan nanti apa? Seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Model inquiry yang pertama yaitu orientasi, yang kedua itu pengumpulan data Bu. Nah di sini saya pembelajarannya pengumpulan datanya menggunakan eksperimen. Yang ketiga yaitu pengorganisasian dan yang terakhir yaitu analisis proses. Oh luar biasa. Jadi Ibu sudah siap kira-kira ya, sudah matang ya, mulai dari strategi dan modelnya. Baik Bu, selanjutnya ketika nanti setelah pembelajaran inti kan nanti ada penilaian, evaluasi, evaluasi pembelajaran. Jadi untuk evaluasi pembelajaran nanti seperti apa Bu yang akan Ibu terapkan di kelas? Sepertinya saya akan melakukan tes tertulis dan tes lisan ya Bu ya untuk penilaian pengetahuannya. Kemudian juga ada rubrik untuk menilai sikap siswa. Untuk keterampilannya saya menilainya melalui presentasi dan proyek nanti. Jadi nanti ada proses presentasi iya, betul juga. Sekali, Bu, ada proses presentasi dari siswa. Baik Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang model dan strategi yang akan Ibu terapkan. Dan terakhir ini Bu, saya mau nanya, kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan dari kegiatan observasi kita nanti?
Ya Bu, harapan saya berharapnya observasi nanti berjalan dengan lancar ya Bu, dan siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dari awal hingga akhir, dan mereka juga bisa lebih mudah memahami materi setelah kegiatan eksperimen. Dan yang terpenting Bu, saya jadi mengetahui apa saja kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya bisa melakukan perbaikan nantinya. Ya. Baik Bu, saya juga ini harapan saya juga besar. Saya berharap anak-anak nanti ketika kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, mereka bisa mengikuti dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ima capai dapat tercapai dengan baik. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bu Ima, rekan saya. Kegiatan selanjutnya adalah observasi yang akan kami lakukan di hari Senin nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Farah. Radit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. How are you today? I'm fine too, thank you. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Silakan Kenza memimpin doa. Posisi siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah, sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita mulai materi baru, coba Ibu ingin tanya. Pada bab sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih? Apa? Rantai makanan itu ketika ada misalnya padi. Padi dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular. Berarti apa namanya pengertiannya? Kemarin kita bahas. Proses makan dan dimakan, itu rantai makanan. Kemudian rantai makanan yang banyak dikumpulkan, dia akan membentuk apa? Jaring-jaring makanan. Padi itu termasuk apa? Produsen. Yang memakan padi, burung termasuk konsumen. Oke, betul sekali. Nah, untuk kali ini Ibu mau tanya, kalian punya kulkas di rumah? Ada kulkas? Punya semua? Pintu kulkas itu apakah ada seperti pintu ini? Ada pegangannya? Nggak ada. Tapi apakah masih tetap bisa dibuka dan ditutup? Bisa. Kira-kira kenapa sih pintu kulkas tetap bisa dibuka dan ditutup sedangkan dia tidak ada ganggang pintunya? Ya, karena di dalam pintu kulkas itu terdapat magnet. Selain itu ada yang pernah punya kotak pensil yang nggak pakai pengait? Nah, kira-kira itu kenapa bisa dibuka tutup? Ya, karena itu ada magnetnya. Kira-kira magnet itu apa sih? Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari mengenai magnet supaya kalian tahu magnet itu apa, terus apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh sekarang dikeluarkan buku IPAS-nya.
kelompok, ada yang mau maju nggak ke depan membacakan hasil diskusinya? Boleh Fioren, silakan. Semuanya memperhatikan Fioren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi kelompok Adep sini saya, aja nak. Iya, dibaca aja. presentasi tadi, Diulang lagi nggak apa-apa. Berdasarkan hasil diskusi kelompok saya, nggak usah diliatin. Kamu yang baca. berdasarkan diskusi dari kelompok saya, magnet hanya untuk Diulangi lagi, berdasarkan diskusi kelompok saya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. berdasarkan kelompok saya, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda kecil seperti paku, jarum, peniti, dan benda kecil yang sebuah jari besi lainnya. Dan kemudian seperti kaca-kacangan, kedelai, dan gelas itu tidak dapat ditarik oleh magnet karena bukan terbuat dari besi. Manfaat. Dan juga manfaat magnet adalah sebagai hiasan kertas, kemudian untuk menutup pintu kulkas dan hiasan kotak pensil. Pengait kotak pensil. Baik, sudah Fioren? Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Fioren dan kelompoknya. Oke, tadi berdasarkan hasil diskusi dan teman kalian ada yang presentasi di depan, benda yang dapat ditarik oleh magnet apa saja? Besi. Yang apa? Bendanya apa? Jarum, paku, peniti, klip, kertas, serbuk besi itu bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan yang tidak bisa ditarik oleh magnet, kacang, beras, terus kayu-kayuan, biji-bijian itu tidak dapat ditarik oleh magnet karena ya dia tidak terbuat dari besi. Oke, baiklah, itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau tanya nih, hari ini apakah anak-anak merasa senang? Apakah senang belajar mengenai magnet pada hari ini? Baiklah. Oke, sebelum kegiatan berakhir, Ibu akan memberikan selembaran yang nanti akan diisi ya. Oke, jadi nanti diisi di selembaran yang Ibu bagikan sesuai dengan pertanyaan yang ada ya, paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh diisi sekarang, Nak. Oke, dengan ini berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa selalu anak-anak ingat dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini bertemu lagi dengan saya Tri Inayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan. Saya bersama rekan saya Bu Ima. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Baik, alhamdulillah. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Mbak, seperti yang sudah kita ketahui, kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, terus observasi pembelajaran, terus yang ini yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Ima setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya baik, alhamdulillah lega ya Bu Ini, senang karena alhamdulillah kegiatan pembelajaran kemarin berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
Baik, alhamdulillah saya juga kemarin lihatnya juga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus kira-kira kalau Bu Ima menilai sendiri, memonitoring sendiri, bagaimana Bu Ima menilai performa Bu Ima ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran? Iya, kemarin kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar ya Bu. Cuma memang menurut penilaian saya ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan atau perlu saya kembangkan karena saya menyadari bahwa saya kurang begitu bisa mengendalikan kondisi kelas karena ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun sebentar-sebentar nggak sepanjang waktu, cuma memang itu saja sih Bu, pengondisian kelasnya masih kurang. Apa yang membuat Ibu Ima menilai demikian? Karena pada saat proses diskusi kelompok sepertinya Bu, pada saat diskusi kelompok beberapa siswa, 1-2 siswa dari setiap kelompok itu ada yang ngobrol sendiri, ada yang berjalan ke kelompok lain seperti itu. Jadi menurut saya mungkin dari saya sendiri memang agak sedikit kurang untuk pengondisian siswanya. Oh baik, ya. Baik Bu, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Baik boleh Bu. Nah, ini Bu, jadi menurut pengamatan saya, pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Ima itu sudah baik, sudah bagus. Hal-hal yang diharapkan dari proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Kemarin ketika pra-observasi, Bu Ima menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yaitu manfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan siswa dapat mendeskripsikan bagaimana energi listrik itu dapat digunakan. Dan area pengembangan yang Bu Ima ingin capai adalah keterampilan dari siswa itu ya Bu ya. Betul. Baik, untuk strategi yang kemarin Bu Ima ingin gunakan kan ketika pasca pra-observasi Bu Ima mau menggunakan strategi kontekstual. Iya, betul, Bu. Nah, saya lihat sudah bagus itu Bu. Murid-murid sudah dapat menerima pembelajaran dengan baik, menerima materi pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bu Ima tentang apa yang sudah saya sampaikan ini? Pendapat saya. Iya benar Bu, saya setuju saja sih Bu karena memang setelah kegiatan pembelajaran kemarin saya mengalami bahwa siswa itu lebih mengalami pembelajaran yang lebih bermakna karena mereka praktis langsung, mereka melakukan hal itu langsung, jadi mereka bisa melihat, bisa merasakan. Jadi ilmu yang didapatkan, ilmu yang diserap juga lebih dalam. Jadi lebih bermakna kegiatan pembelajarannya. Ya, baik Bu. Selanjutnya kira-kira kendala apa yang Ibu hadapin kemarin ketika proses pembelajaran? Ya itu Bu, yang pertama tadi pengondisian kelasnya Bu, sepertinya ada 1-2 orang siswa yang kurang begitu tertib mengikuti kegiatan pembelajaran, ngobrol sendiri, tidak aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya, seperti itu Bu. Baik. Setelah tadi kendala-kendala yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin caranya saya ingin memberikan pendampingan kepada siswa yang tadi saya bilang tidak bisa terlalu aktif ataupun tidak tertib dalam pembelajaran ya Bu ya. Kemudian saya kasih bimbingan dan saya mungkin nanti akan mengobrol dengan anak tersebut. Saya cari tahu kira-kira kendalanya dia apa, kenapa tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik. Luar biasa Bu, tindak lanjut yang mau Ibu laksanakan sudah bagus. Terus kira-kira pihak-pihak yang dapat Ibu libatkan untuk melaksanakan tindak lanjut yang sudah Ibu rencanakan apa Bu? Sepertinya pertama-tama saya ingin berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu ya Bu, karena rencananya saya ingin mengajak wali kelas yang sebelumnya untuk berdiskusi, jadi mungkin saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu mengenai bagaimana sih nanti ke depannya, dan saya memohon izin untuk berkoordinasi dengan wali kelas yang sebelumnya, serta juga ingin berkomunikasi dengan orang tua. Saya menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, luar biasa Bu. Kalau saya lihat tadi ya, untuk pihak-pihak yang mau Ibu libatkan sudah pas itu, mulai dari kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan di sini, terus Ibu juga melibatkan rekan sejawat dan orang tua ya tadi Bu ya. Nah, saya berharap semoga tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya, kira-kira mulai kapan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut ini Bu? Kemungkinan segera mungkin ya Bu, minggu depan sebelum kegiatan penilaian sumatif berlangsung. Baik Bu, jadi segera ya Bu akan Ibu laksanakan. Nanti saya akan menunggu kabar baik nih dari Bu Ima tentang hasilnya seperti apa. Ya. Baik, mengenai hasil percakapan kita mulai dari pasca, terus kegiatan observasi dan ini pasca
observasi, nanti akan saya masukkan ke form supervisi akademik. Silakan nanti Ibu tanda tangani ya Bu ya. Boleh Bu. Hasilnya Sini ya Bu. Ini tantangan bulan Bu. baik. Terima kasih Bu Ima. Oke, Bu. Terus ada lagi Bu, ini yang terakhir Bu. Sebagai penutup ya Bu ya, Iya, Bu. kira-kira Bu Ima mendapatkan apa nih dari proses percakapan kita ini? Ya, jadi dari hasil percakapan kita dari kegiatan awal tuh Bu, saya mendapatkan hasil bahwa kita sebagai seorang guru tuh harus selalu melakukan pembelajaran yang bermakna bagi siswa ya Bu. Dan dari kegiatan observasi tersebut saya jadi tahu bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan setelah kegiatan observasi pun saya jadi mengetahui kekurangan-kekurangan saya atas penilaian orang lain ya Bu ya. Sehingga dari masukan-masukan Ibu, dari semuanya saya bisa lebih memperbaiki dan lebih mengembangkan kemampuan saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Baik, luar biasa. Ternyata banyak hal ya yang Ibu Iya, Bu, dapatkan. benar sekali. Alhamdulillah. Bu Ima, terima Iya, kasih Bu. banyak Iya, ya Ibu. Bu ya. Terima Semoga kasih Bu juga. Ima sukses selalu, sehat Amin. selalu, dan Iya, tetap amin. semangat dalam mendidik anak-anak. Baik, sukses juga untuk Bu Iin. Ya, terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai yang meliputi pra-observasi, observasi pembelajaran, dan sekarang pasca observasi. Yang mana kegiatan serangkaian supervisi akademik itu bertujuan untuk membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelasnya. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.